Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kelima yang sebenarnya sudah mulai dibahas sebelumnya, dan juga sempat di pertemuan bulan lalu itu kita membaca Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di dunia ini ada dua golongan yang sangat menyesatkan, yaitu golongan yang menciptakan kebatilan dan perpecahan, dan yang kedua yang mengingkari dan mendustakan kebenaran. Kedua golongan ini, baik yang menciptakan kebatilan dan mengajak kepadanya, maupun orang yang mendustakan kebenaran yang turun dari Allah, mereka dua golongan ini itu selalu selepat mungkin mempertahankan diri pada keburukan tersebut dan mengajak orang lain sebanyak mungkin untuk ikut kepada mereka. Jadi di dunia ini kalau ada keonaran itu tidak terlepas dari dua hal ini. Pertama, yang memang menciptakan suatu kebatilan yang sama sekali bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Dan yang kedua, yang memang membenci dan memusuhi kebenaran yang turun dari Allah. Kedua golongan ini selalu mengajak manusia sebanyak mungkin untuk ikut kepada mereka. Nah, pasal yang ada sekarang ini membahas perihal keadaan mereka pada hari kiamat. Baik yang memang menciptakan dan mengajak manusia untuk mengikutinya, maupun yang memang membenci kebenaran lalu mengajak juga manusia kepada mereka. Keadaannya pada hari kiamat. Silakan dibaca di halaman 75. Hukum para pengikut. Pembahasan kelima, hukum para pengikut yang celaka. Ini adalah hukum para pengikut dan orang-orang yang diikuti yang saya sebut dalam kesesatan. Adapun para pengikut yang menyelisih pemimpin mereka, pemimpin yang sesat, yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan orang-orang sesat tersebut, di mana para pemimpin yang sesat itu menganggap bahwa mereka memiliki pengikut, tetapi sebenarnya tidak ada yang mengikuti jalan mereka. Pemimpin yang sesat itu adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yaitu ketika orang-orang yang mengikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, jadi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang menciptakan kebatilan di dunia ini lalu mengajak orang lain untuk mengikuti mereka, untuk yang mereka ciptakan. Begitu juga orang-orang yang memusuhi kebenaran dari Allah dan Rasulnya lalu mengajak orang lain ikut memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, mereka ini nanti yang mengajak itu dari dua golongan ini akan berlepas diri pada hari kiamat. Di dunia memang mengajak, tapi di hari kiamat ketika mereka dipertemukan, yang mengajak-ngajak itu mengatakan tidak bertanggung jawab kepada mereka. Tidak ada urusan dengan saya. Ini Allah yang memberitakan ya, fenomena yang akan terjadi pada hari kiamat seperti ini. Lanjut, Pak. Dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sekali, dan berkata orang-orang yang mengikuti,
seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Tapi mereka berlepas diri dari kami. Tapi bisa nggak? Tidak mungkin. Mereka berangan-angan kembali ke dunia, diajak-ajak ikut bermusuhan, tapi kan sudah tidak bisa kembali ke dunia. Mereka mengatakan, "Lau anna lana karratan," andaikan kami punya kesempatan kembali ke dunia, waktu yang lain lagi, umur lain, fanatabarra'a minhum, kami ingin berlepas diri daripada ajakan mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana sekarang ini di hari akhirat ini ternyata mereka berlepas diri dari kami. Bagaimana nggak terlepas? Mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ini antum lihat ya, kalau orang berkasih sayang, berkolega di dunia ini dalam kejahatan, ingat akan bermusuhan nanti pada hari kiamat. Dan itu dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah memberitakan seperti itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini di atas kejahatan, nanti pada hari kiamat ba'duhum li ba'din aduwwun. Antara yang ini dengan yang ini saling menjadi musuh, saling menyalahkan, saling menuding nantinya. Lanjut. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sasaran bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Memang ada bisa ini, bisa merusak ini tembok neraka supaya bisa kabur. Mau kabur kemana? Tidak ada. Jadi narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'ida inna 'alaihim mu'sadah. Mu'sadah itu ini betul-betul terkurung, tidak bisa keluar. Kalau sudah masuk neraka ya, kamu kalau penjara di dunia ini kan bisa dijebol, tanahnya juga bisa dibolongin baru begini-begini, ada itu. Seperti tikus gitu ya. Ya tembok-tembok dunia bisa diperlakukan seperti itu. Ada celah untuk membuat lubang tikus kan, tapi di sana ya jangan harap. Allah sudah memberitakan innaha alaihim mu'sadah, tertutup bagi mereka, tidak ada. Ya lanjut Pak. Mereka orang-orang yang itu dahulunya berada dalam hidayah, sementara pengikut mereka mengaku bahwa mereka dahulu berada di jalan dan petunjuk mereka, padahal sebenarnya pada pengikut itu menyelisih petunjuk orang-orang yang mereka ikuti. Mereka menempuh selain dari jalan orang-orang yang diikuti itu. Para pengikut itu berdalih bahwa mereka mencintai orang yang mereka ikuti dan menganggap bahwa kecintaannya kepada orang-orang yang mereka ikuti itu akan memberikan manfaat meskipun sebenarnya menyelisihi mereka. Sehingga di hari kiamat kelak orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri dari mereka yang mengaku mencintai dan mengikuti jalannya. Mereka, para pengikut itu, pada hakikatnya menjadikan pemimpin-pemimpin selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyangka bahwa itu akan memberikan manfaat. Ya, itu dugaan kan? Dugaan. Sama kalau orang mau berkolega dalam kejahatan. Berkolega dalam kejahatan, ada peluang untuk melakukan ini. Memang mereka saling mengatakan dulu, ini untuk kita saja ya, jangan disebarkan ke tempat orang-orang lain, karena ini untuk kepentingan kita. Tetapi yang satu sudah meyakini, wah ini tidak benar, yang itu mengatakan juga tidak benar. Tapi tetap saja loyal mereka itu membuat mereka terikat dan tidak bisa keluar dari belenggu kebersamaan itu. Akhirnya ya ikut-ikut juga melakukannya. Mereka sadar sebenarnya kalau itu tidak baik. Tapi terkadang manusia itu tertagih untuk mendiamkan suatu keburukan
demi menjaga hubungan yang sejati, akhirnya terbawa-bawa juga. Itu jeleknya di dunia ini. Tapi kalau kita sama-sama sujud dan ruku kepada Allah, apa yang baik di sisi Allah dan Rasulnya itu akan kita ukur sebagai kebaikan. Apa yang buruk di sisi Allah dan di sisi atau menurut ajaran dan tuntunan utusannya, ya kita sepakati bahwa itu harus kita hindari, tidak boleh. Kalau sholatnya baik, karena kan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang rajin sholat tapi kemungkarannya tetap aktif, berbahasa agama dengan kental, tapi dia juga yang melakukan ini dan itu. Nah, ini berarti sholatnya yang bermasalah. Sholat yang bermasalah. Karena pada dasarnya ibadah sholat ini bermanfaat dalam hal itu. Selalu memperbaiki, menjadi penyebab adanya Allah menghapuskan dosa-dosa. Karena disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama itu, seseorang yang menunaikan ibadah sholat dikumpulkan dosa-dosanya di atas pundaknya. Setiap kali dia ruku dan sujud, yang diletakkan di atas pundaknya itu berguguran secara beruntun, ringan, ya. Tidak ada ajak-ajakan lagi untuk kembali melakukannya kalau sholatnya benar. Inilah pentingnya membahas masalah sholat secara terperinci supaya cara pelaksanaan dan rukun dan syaratnya itu kita penuhi demi keberuntungan kita di kehidupan dunia dan akhirat ini. Lanjut, Pak. Para pengikut para orang yang celaka, ini adalah keadaan semua orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat karib dan pemimpin, menolong dan mengusung mereka, ridho dan marah terhadap mereka, karena sesungguhnya amalan mereka semuanya adalah batil dan akan ia lihat di hari kiamat kelak. Kemudian menyesalinya disebabkan karena besarnya kesalahan dalam melakukan amalan itu. Semua itu disebabkan karena ia belum menjadikan loyal dan permusuhannya, kecintaan dan marahnya, dan pengutamaannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesalahan di dalam batin, ikut-ikutan kepada sesama makhluk, loyal, tapi tidak tahu arah sebenarnya ini apa tujuannya, atau jelas tujuannya tapi perasaan beratnya kepada sesama makhluk itu lebih dimenangkan daripada keinginan untuk taat kepada Allah secara lahir dan batin, terkalahkan jadinya. Nah, ini sifat manusia seperti ini. Terkadang orang segang di dalam menolak suatu keburukan hanya karena mempertahankan gengsi untuk tidak dianggap berpecah belah atau saling berjauhan. Karena orang yang mengajak kepada keburukan itu pada dasarnya dia datang dengan bahasa yang halus. Tapi kalau sudah mengikat, ya sudah, berarti tidak bisa berlepas diri. Akhirnya harus mengikuti semua keinginan yang buruk demi mempertahankan apa yang disebut dengan kolega atau dikatakan membaur. Kita harus membaur. Lanjut, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan dan tidak menerima semua amalan yang pernah ia kerjakan dan memutuskan sebab-sebab itu. Pada hari kiamat kelak akan terputus semua sebab atau hubungan dan wasilah, kecintaan, loyalitas yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan tersisa kecuali hanya sebab yang menghubungkannya antara seorang hamba dan Rabb-Nya, yaitu keinginannya untuk melakukan hijrah kepadanya dan kepada Rasul-Nya, memurnikan ibadahnya semata-mata karenanya, seperti cinta, benci, pemberian dan penolakan, loyalitas dan permusuhan,
pendekatan dan penjauhan dan kemudian dalam mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perkataan selainnya, meninggalkan apa yang menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpaling dari perkataan tersebut serta tidak peduli dengannya, memurnikan mutabaahnya atau meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semurni-murninya, seraya berlepas diri dari segala hal yang memalingkan darinya, terutama karena persekutuan antara dia dan selainnya, juga karena mengedepankan perkataan orang lain. Semua ikatan yang tidak berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, keterikatan, begitu juga keakraban, begitu juga adanya suatu usaha untuk melakukan tindakan tertentu, kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Allah, tuntunan Allah dan Rasulnya, akan berujung seperti ini. Karena kita berkolega dengan orang lain itu menuntut apa yang disebut dengan loyalitas, loyal, dan tidak mau dikatakan dia ini keluar, atau dia berlepas diri, atau dia menjauh, atau dia memisahkan diri. Tidak mau yang seperti itu. Nah, penyebab-penyebab yang seperti ini akan dipermasalahkan nanti pada hari kiamat. Antum lihat ya, mengapa hubungan famili di dalam syariat Islam itu selalu dieratkan? Ada kan perintah untuk bersilaturahim ya? Ada kan? Apa yang dimaksud dengan silaturahim? Orang-orang yang berfamili seketurunan dengan Anda, sepupu, paman, bibi, itu semua harus diajak akrab. Dengan cara apa? Ya berbaik-baikan dengan mereka, bersopan-sopan santun dengan mereka, saling bantu-membantu. Kalau ada yang sakit, jenguk. Kalau ada yang meninggal, sholati, kemudian kuburkan dan doakan. Begitu juga kalau ada yang butuh, bantu, dan lain-lainnya. Itu namanya silaturahim yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan haram atau dosa besar hukumnya memutuskannya, khususnya untuk kedua orang yang statusnya kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Mengapa di dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk berbaik-baikan dengan tetangga dan menjadi ukuran keimanan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Walaupun itu Yahudi, walaupun itu Nasrani, walaupun itu Majusi, jangan diganggu, karena itu tetangga. Ini semua ditekankan atas dasar perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau membuat kolega atau interaksi atau membuat suatu persekutuan yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang membuat tandingan sistem antara apa yang Allah perintahkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, itu bikin masalah namanya. Karena kebaikan itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Anda membuat lagi, apalagi jelas-jelas bertentangan dengan ini, ya Anda akan bermasalah pada hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, jemaah, ini kan berbicara tentang hari kiamat ya. Ya. Sebelum hari kiamat di mana? Dalam kubur. Dan itu kita tidak bisa prediksi lamanya. Untuk diketahui, kalau seseorang sudah dimandikan, sudah dikafani, disolati, lalu dikuburkan, ditimbun, berikan tanda, itu cuma sebatas itu loyalitas keluarga dan teman. Setelah ditimbun, mereka sama tancap gas semua pulang. Saya ada tugas nih, saya mau ke kantor. Pokoknya saya sudah selesai dikuburkan, saya mau kerja. Perekonomian tetap lancar, politik tetap berjalan,
kita yang di dalam. Ini berapa lama sampai hari kiamat kan? Kita tidak tahu berapa lama. Masalahnya cuma dua kemungkinan. Apakah yang meninggal ini atau kita yang meninggal itu akan berhadapan dengan nikmat kubur yang merupakan pendahuluan surga, atau lubang neraka sebagai pendahuluannya juga. Naudzubillah. Kita sendiri yang memikirkan diri kita. Orang lain mana sampai pasangan kita itu ya kawin lagi dengan orang lain. Itu kan hak dia. Mau membuat janji sehidup semati. Memang ada sehidup semati ya. Kalau yang satu mati, kalau yang ini masih hidup, dua-duanya harus dikubur. Itu namanya cinta monyet. Jadi semua punya batasan di dunia ini. Makanya pandai-pandailah berteman akrab dengan siapa yang mau sama-sama baik atau mau sama-sama buruk. Tinggal kita yang pilih. Nah, ini buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan relationship, hubungan kemanusiaan kita itu adalah hubungan yang baik. Syariat Islam punya ini. Jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu harga diri orang. Jangan mengganggu harta orang. Jangan mengganggu jiwa orang. Tidak boleh. Sampai yang non-muslim tetap dihormati hak-haknya. Tidak boleh. Apa yang bukan milik Anda jangan ambil. Kebaikan yang Anda miliki itu usahakan dirasakan oleh orang lain juga. Itu prinsipnya. Nabi mencontohkan hal-hal yang seperti itu. Makanya sebenarnya kalau ada yang mengatakan syariat Islam itu tersebar dengan apa? Dengan pedang, itu tidak ada bukti. Betapa banyak orang Yahudi yang masuk Islam hanya karena melihat kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Saya berikan contoh nih. Ketika suatu kabilah peristiwanya di Medina, kan di dalam firman Allah itu ada penerima zakat yang namanya wal mu'allafati qulubuhum ya. Wal mu'allafati qulubuhum. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dan yang 4 yang lainnya lagi. Ini al mu'allafati qulubuhum, orang-orang non muslim yang ingin berbaik-baikan dengan kaum muslimin. Kalau ada di antara mereka yang butuh, berhak menerima zakat. Ketika golongan non-muslim ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan jumlah personil di perkampungan mereka, lalu Nabi menanya mereka, kira-kira berapa? Dia sebutkan jumlah yang banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung. Udah, berikan sekian unta, berikan mereka. Halo, bantu ke sana. Mereka kata, kok Nabi Muhammad begini? Akhirnya mereka sampai di perkampungan mereka mengatakan, saya sudah lihat sendiri, kami sudah lihat sendiri. Yang namanya Muhammad itu orang yang betul-betul tidak takut dengan apa yang disebut dengan risiko kefakiran dan kemiskinan. Lihat saja. Berapa yang dia kerahkan untuk kita di sini. Padahal kita bukan termasuk umatnya. Akhirnya banyak sudah masuk Islam. Dalam beberapa peperangan, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga tapi meninggal kena taun dia. Radhiyallahu anhu. Ketika memimpin perang, orang-orang ahlul kitab itu datang membayar jizyah. Jadi jizyah ini kalau dalam satu areal itu dia diatur oleh kaum muslimin dengan syariat Islam, yang non muslim diberikan diberikan opsi 2. Anda mau pergi dari sini, berarti kami tidak berikan jaminan keamanan. Silakan cari tempat lain. Atau mau bergabung sebagai masyarakat dan tetap
sebagai non muslim, namun ada yang disebut dengan jizyah. Jizyah ya. Mereka sudah bayar jizyah. Lalu Abu Ubaidah al-Jarrah, bismillah. Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu mendengar dan sudah membentuk tim untuk menyelidiki kebenarannya bahwa negeri Roma menyiapkan pasukan yang jumlahnya ratusan ribu lengkap dengan persenjataan untuk menghadapi pasukan Abu Ubaidah al-Jarrah yang waktu itu ada di negeri Sam, Roma, Sam. Ketika para petugas itu memberikan kesimpulan bahwa itu benar, mereka lagi menyiapkan. Baik. Orang-orang ahlul kitab yang sudah membayar jizyah semua dipanggil. Panggil semua. Abu Ubaidah mengatakan begini, kami tetap setia dengan muahadah, perjanjian antara kami dengan kalian, dan kalian sudah membayar upeti. Tetapi kalian sendiri kan sudah mendengarkan bahwa sekarang negeri Roma menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerang kami. Tetapi kami berharap akan pertolongan Allah. Apabila Allah memberikan kemenangan bagi kita dalam peperangan itu nanti, maka kalian masih boleh bergabung dengan kami sebagai anggota masyarakat. Tetapi karena tidak ada jaminan bahwa kami akan ini menang, ya untuk sementara kami kembalikan jizyah yang kalian bayar. Nanti kalau Allah memenangkan kami, kalian baru membayar ulang untuk transaksi baru. Ambil dulu uang kalian nih. Ambil harta kalian dulu, ambil. Akhirnya mereka ini melihat kejujuran seperti itu kan. Tapi kalau mau bejat, pasti Abu Ubaidah mengatakan, mau menang mau tidak, pokoknya kan kalian sudah bayar. Tidak, tetap sebagai ahlul kitab diperlakukan dengan baik. Akhirnya ketika Allah memenangkan peperangan besar itu dengan jumlah yang tidak seimbang dan persenjataannya, Allah memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Abu Ubaidah. Mereka akhirnya bukannya datang untuk membayar upeti, mereka datang untuk masuk Islam karena melihat kejujuran ini. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma setiap kali menyembeli kambing atau domba, dia katakan kepada budaknya, itu daging itu ini juga bagi-bagi dulu, nanti sebagian ini khususkan dulu sejumlah tetangga Yahudi, berikan mereka karena mereka orang butuh, lalu sisanya kita masak di sini. Setiap kali menyembelih, baik itu menyembelih biasa atau menyembelih karena kurban Idul Adha ya, tetap dibagi-bagikan kepada mereka. Budaknya ditugaskan untuk melakukan pembagian daging. Bagaimana orang tidak ini? Oh ya begitu ya jalan Rasulullah. Itu karena kemurnian ajaran bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mazal Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithi." Malaikat Jibril selalu datang memberi pesan wasiat kepadaku, berbaik-baikan dengan tetangga. Saya menyangka bahwa dia nanti menyuruh kita untuk membagikan harta warisan kepada mereka. Sampai segitunya, karena selalu datang memberi. Ajarkan kepada umatmu berbaik-baikan dengan tetangga, harus baik dengan hak warga. Nah ini yang harus kita pertahankan. Bikin kolega dengan warga, tapi kolega yang baik, hubungan yang baik, bukan hubungan sama-sama melakukan kejahatan, bukan. Ya, itu diantara tuntunan buku ini. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.